Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muklis di channel Muklis Official. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Microsoft Teams. Yang di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat kelas, kemudian memposting materi, membuat webinar, dan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Teams. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan tugas kepada peserta ataupun siswa. Nah, langsung saja Bapak Ibu dibuka Microsoft Teams-nya jika belum membuka. Jika sudah, kita langsung masuk ke general, ya, ke general. Oke. Kemudian jika sudah, kita klik assignment di sini ya untuk membuat tugas. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan tugas di menu assignment yang ini ya, sama saja. Jika sudah terbuka seperti ini, kita klik create. Kemudian di sini ada pilihan assignment, quiz atau problem assisting. Problem assisting ini artinya tugas yang sudah pernah kita buat mungkin di kelas yang lain atau di kelas sebelumnya. Jadi kita bisa ambil tugas tersebut untuk kita gunakan di kelas yang akan kita berikan tugas. Di sini saya akan memilih assignment saja terlebih dahulu. Oke, di bagian judul kita isikan judul dari tugasnya. Kemudian di bagian instruksi ya, kita bisa tambahkan instruksi sehingga peserta atau siswa memahami apa yang akan mereka kerjakan. Ini hanya sebagai contoh ya, jadi saya buat seperti ini saja. Kemudian di bagian add resources, ini kita bisa menambahkan sebuah file untuk contoh. Jadi peserta bisa melihat contoh tersebut untuk memudahkan mereka mengerjakan tugas ya. Tinggal kita klik di sini. Kemudian kita bisa ambil melalui komputer kita ya, atau device kita, atau dari OneDrive yang sudah tersimpan di OneDrive, atau dari kelas notebook, atau berupa link ya. Link di sini bisa jadi link dari sebuah video atau link dari PowerPoint online atau yang lainnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan saja di sini. Di sini saya tidak akan buat ya, saya cancel saja. Tapi di bagian new kita bisa membuat template ya. Di sini saya akan membuatkan sebuah template sehingga nanti peserta atau siswa bisa mengerjakan di template tersebut tanpa mereka harus buat yang baru ya. Kita klik di sini. Kemudian karena templatenya saya akan buat di Microsoft Word, saya pilih yang Word dokumen. Oke. Kemudian ini kita buat kita klik done ya. Di sini ada keterangan student can edit, artinya siswa tidak bisa mengedit ini. Jadi kita beralih ke sini, ke titik 3 ini, kita klik. Kemudian student edit their own copy. Ketika mereka klik, mereka akan bisa edit dan mengcopy jadi milik mereka sendiri, dan mereka bisa menambahkan tugasnya nanti di situ. Ya, ini kita pilih. Kemudian kita akan buat ya templatenya. Saya klik open in Word, dia bisa pilih open in Teams, in Word atau in Word online ya. Saya pilih yang di open in Teams saja, langsung di Teamsnya saja saya ketikkan. Oke, ini kita close. Ini saya ketikkan saja di sini.
Oke, ini saya sudah buat template-nya. Kemudian kita close. Ini sudah otomatis tersimpan ya. Coba kita cek ya, kita bisa cek lagi apakah tersimpan. Nah, ini ya. Kita close. Kemudian untuk poinnya ini kita bisa langsung ketikkan di sini 100 misalkan ya. Jadi ketika mereka menyelesaikan tugas, mereka akan dapat poin 100. Atau supaya lebih lengkap, kita bisa klik di sini add rubric. Oke, kita klik add rubric. Kemudian di sini kita beli ya, kita buat judulnya ulangan rubrik. Ini kita deskripsikan, bisa saja ya kita buat, atau kita kosongkan saja, nggak mengapa. Kemudian di sini oke, seperti ini kita bisa buat ya. Jadi ketika mereka menyelesaikan 5, mereka akan dapat nilai yang sempurna 100. Kemudian 3, mereka dapat nilai yang baik. Jika 2 hal yang disebutkan, mereka hanya mendapatkan yang fair ya. Kemudian jika 1, mereka hanya dapatkan yang 4. Kita bisa tambahkan lagi di sini ya. Misalkan kurang, kita bisa tambahkan kategorinya. Tapi ini saya hapus. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan lagi kategorinya ya. Apa kategorinya? Misalkan ya, di sini saya buat deskripsinya ya. Oke, jika sudah, saya klik attach. Sorry, ini poinnya saya hidupkan ya. Di sini ini saya hapus ya, ini saya hapus supaya ini jadi 100 ya. Jadi nanti 100 poin mereka dapatkan. Oke, jangan lupa poinnya diaktifkan ya. Kemudian kita klik attach. Oke, ini sudah 100 poin dan di sini sudah ada ya ulangan rubrik. Jadi mereka bisa cek nanti dengan mengklik ini, apa sih rubrik dari tugas ini. Nah, mereka nanti bisa cek di sini ya. Oh, seperti ini. Jadi mereka bisa kerjakan gitu ya. Oke, kita close. Kemudian kita bisa kasihkan itu date due ya, kapan batas dari tugas ini ya. Misalkan kita mau buat di sini, saya berada di tanggal 11, mungkin saya kasih tugasnya itu 1 hari ya, atau 2 hari ya. Saya kasih 2 hari, date due nya di tanggal 13. Ini kita bisa edit untuk supaya lebih lengkap. Kita klik. Nah, kita bisa membuat jika melewati batas dari pengerjaan, siswa tidak bisa lagi mengumpulkan tugas. Jadi, jika itu yang kita inginkan, kita klik saja di sini close date. Jadi ketika ini kita aktifkan, maka ketika melewati tanggal 13 di pukul 12 ya, mereka tidak bisa mengerjakan tugasnya lagi. Oke, ini kita klik done. Oke, kemudian kita post assignment notification to this channel general ya. Ini kita bisa atur. Karena ini tugas sejarah, saya akan post di channel sejarah. Kita edit, kita klik ya di edit, kemudian kita pilih sejarah ya, kemudian kita klik done. Oke, kita cek, ini ditugaskan untuk semua siswa ya. Kita juga bisa tentukan ya, apakah siswa tertentu yang akan kita kasih tugas ya. Tapi ini saya akan buat all student ya. Kemudian di bagian ini, apakah di mendatang jika ada murid baru dia akan mendapatkan tugas ya. Kalau kita klik di sini, nah jika kita pilih di sini, jika walaupun ada murid yang baru kita tambahkan dalam kelas, dia tetap akan mendapatkan tugas ini. Jika kita klik yang ini, kita pilih yang ini, jika ada murid baru, dia tidak akan mendapatkan tugas ya. Saya pilih yang ini saja ya. Jadi jika ada murid baru, dia akan mendapatkan tugas yang kita berikan ini. Oke, kita klik done, kita klik assign. Oke ya, kita cek di bagian sejarah
apakah sudah terposting ya. Nah, ini ya, sudah terposting. Nah, bagaimana tampilannya di siswa? Kita cek di bagian siswa. Oke, di sini langsung ada pemberitahuan ya. Nah, coba kita, siswa bisa melihatnya di bagian di channel sejarah ya, langsung di sini ya. Ulangan perkembangan ya, atau di bagian assignment juga bisa. Nanti dia akan lihat, oh ada ulangan gitu ya. Jadi dia tinggal klik, kemudian oh apa sih rubriknya ya, dia bisa lihat ya rubriknya gimana, poin-poinnya gimana. Oh, saya harus buat 5 supaya mendapat nilai yang sempurna, seperti itu ya. Jadi siswanya tinggal klik di sini untuk mengerjakan, kemudian dia isikan namanya ya, misalkan. Kemudian di sini dia isikan, ini hanya misal ya. Kemudian dia hanya menyelesaikan satu saja ya, yang 4 yang lain dia tidak isi. Kemudian dia klik close. Nah, kemudian dia langsung join in untuk mengumpulkan tugasnya ya. Ketika kita mengklik join in, nanti akan muncul animasi-animasi yang menyenangkan ya, yang menarik. Bagus sekali. Oke. Nah, bagaimana di tampilan guru setelah siswa mengumpulkan tugasnya? Kita cek ya, kita cek di bagian tugas ya. Kita klik view assignment sini. Kita cek. Nah, kita bisa lihat, nah, ternyata siswa yang ini sudah mengumpul, yang ini belum, dia belum melihat, malah bahkan ya belum dilihat. Nah, kita cek tugasnya, kita buka ya, apa yang dia kerjakan. Nah, hanya 1 ya, hanya 1. Jadi kita kasih poin ya, bisa kita kasih poin di sini ya, ya mungkin kita kasih 20 ya, karena yang dia isi hanya 1 ya. Atau kita bisa cek dari sini, karena dia isi 1 ya, kita kasih for ya, otomatis langsung ya di bawah ini dia dapat 25 ternyata ya, kalau kita pakai rubrik ya. Dengan rubrik tadi enak ya, kita bisa langsung mendapat poin 25. Tapi kita bisa edit ya, seperti yang tadi ya, langsung isi manual juga bisa. Kita klik dan nah di sini ya 25, atau kita edit juga bisa, tadi ya 20 bisa, atau 25 ya poinnya. Kemudian jika sudah, kita klik return untuk mengembalikan ke siswanya. Kita cek. Oke ya, kita close. Kemudian coba kita cek di tampilan siswanya kembali ya, di bagian assessment dia klik back saja. Sorry, sepertinya belum muncul ya. Kita cek lagi di assignment, kita cek apakah sudah masuk ya. Di return, iya sorry ya, ini ya sudah dikembalikan ya. Sorry ya, tadi saya ceknya di assign ya, di assign kan tidak ada yang baru, adanya di return, sudah dikembalikan oleh guru ya. Di sini kita lihat, oh, ternyata poinnya hanya 5 ya, poinnya dikasih 25 ya. Itu dia bisa turn in again ya, dia bisa kerjakan kembali ya. Mungkin dia tambahkan jawabannya, mungkin dia isikan misalkan, dia tambahkan lagi 1 lagi ya. Kemudian dia close, kemudian dia klik turn in again ya, kumpulkan kembali. Oke, kita cek di bagian guru ya. Kita kembali ya, kita coba lihat lagi tugasnya. Oke ya, dia akan ada status turn in again, artinya dia mengumpulkan lagi gitu lah. Coba kita cek.
Oh, ternyata sudah ditambahi kerjaannya ya. Kita bisa kasih di sini, kita klik ini rubriknya, dia ada 2 poin yang dia kasih, kita kasih ini ya, dia dapat nilai 50. Oke, kita klik close, ya. Setelah itu kita return, jangan lupa di return ya untuk mengembalikan ke siswa. Kita tadi lupa, kita klik return. Oke, dan otomatis di siswa juga akan berubah ya. Kita back, kita coba buka ya. Nah, ini sudah berubah jadi 50. Oke, kita kembali, kita close saja ini. Nah, jadi demikian ya cara memberikan tugas ke peserta atau siswa. Bapak Ibu bisa kembangkan dengan hal-hal yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol like serta subscribe, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.